Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Satu Pati beserta seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah Satu Pati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus Bapak Bambang Mursito selaku Komite SMP Muhammadiyah Satu Pati dan Ibu Erna selaku Sohibul Bait pertemuan pada sore hari ini. Mari sekali lagi kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita pada sore hari ini bisa dipertemukan di rumah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan contoh yang baik kepada umatnya, sehingga kalau kita mengikuti Rasulullah pasti akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya diberi sambor oleh Pak Hasan ya, atas perintah Bulin ya. Tadi saya itu diajak jadi sopir rumah di sini suruh. Masa antar, saya tadi baru datang dari Jepara soalnya dia. Nanti setelah asar ya antar ya sama anak-anak ya wes siap. Di sini suruh berikan sedikit apa ya, saubil haq wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Akan saya sampaikan firman Allah di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam surat Fatir ini adalah tentang perniagaan Allah. Jadi Allah mempunyai suatu perniagaan yang mana kalau kita amalkan kita akan ya mengharapkan suatu perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi ayat tersebut tadi Bapak sekalian yang artinya bahwa Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi yatsluna kitab Allah. Yatsluna di sini tidak hanya sekedar membaca Bapak sekalian, tapi juga mengetahui artinya dan mengamalkan. Tuh, para mufasir ya menafsiri yatsluna. Jadi kalau kita hanya membaca itu qiraatu Quran, tapi kalau yatsluna kitab Allah, kita ini membaca ya, mengetahui artinya dan mengamalkan. Jadi kalau kita ya selalu membaca Al-Quran dengan merenungkan artinya dan kita amalkan, ini yang pertama. Dan yang kedua, aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiga adalah menginfakkan atau membelanjakan dari sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita, baik dengan
sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, maka kita itu yarjuna tijarotal lan tabur. Itu adalah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, lan tabur. Jadi perniagaan yang tidak pernah rugi. Yang namanya berniaga itu berdagang pasti ada untung ada rugi, tapi ini perniagaan yang ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah, lan tabur, tidak akan pernah rugi. Maka mari Bapak Ibu sekalian, keluarga besar SMP Muhammadiyah Satu Pati ini, kita ya satu membiasakan untuk membaca kitab yaitu Al-Quran, dimana kita membaca, kita ya tahu artinya, kita renungkan dan kita amalkan. Yang kedua, kita selalu mendirikan sholat. Ya, kalau kita selalu mendirikan sholat, maka jangan ada keluarga besar SMP Muhammadiyah Satu Pati ini yang meninggalkan sholat atau yang meremehkan sholat. Dan yang ketiga, kita membelanjakan sebagian daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, baik itu dengan sembunyi-sembunyi, sirron maupun wa'alaniyah, maupun dengan terang-terang, sama saja. Dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sama saja akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu adalah yarjuna tijarotal lan tabur. Kita itu mengharapkan ya perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kalau kita ingin ya membeli perniagaan Allah yang selalu untung, karena tidak pernah rugi itu berarti kan selalu untung. 3 amalan tersebut mari kita amalkan. Ya, jadi membaca Al-Quran ini kadang-kadang yang banyak dilupakan, yang banyak diremehkan oleh umat Islam. Ya, membaca Al-Quran. Ya, maka Bapak sekalian, di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayatnya 155, Allah itu berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi wa hadza kitabun anzal, dan inilah kitab yaitu Al-Qur'an yang telah kami turunkan ya. Al-Qur'an itu adalah mubarakun ya, penuh dengan keberkahan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian adalah penuh dengan keberkahan, mubarakun. Maka perintah Allah fattabi'uhu, maka ikutilah dia apa? Al-Quran. Mari kita ikuti Al-Quran ya, karena Al-Quran itu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Kalau kita mengikuti Al-Quran dengan tadi yatsluna kitabahu, yaitu dengan membaca kitab, membaca Al-Quran dengan rutin, maka kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah yang mana sebanyak yang kita baca. Jadi ada seorang ulama mengatakan bahwa keberkahan yang diberikan Allah kepada engkau itu adalah seberapa banyak kamu membaca Al-Quran. Seandainya kita membaca Al-Quran 1 ayat, ya keberkahan yang diberikan ya 1 ayat. Kita membaca 1 hari 10 ayat, ya keberkahan yang diberikan Allah senilai 10 ayat. Dan seterusnya. Ini tergantung sebanyak apa yang kita baca, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita ya. Jadi keberkahan kepada diberikan Allah, maka tadi perintahnya fattabi'uhu, dan ikutilah dia dari Al-Quran ya, wattaqu, dan takwalah kamu la'allakum turhamun, akan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama ya, perniagaan yang harus kita lakukan buat sekalian agar kita selalu mendapatkan untung terus dunia dan akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah, kita mendirikan sholat. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Toha surat yang ke-20 ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan ajaklah, perintahlah ya keluargamu bis sholat, untuk sholat ya. Jadi kita supaya saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami apabila melihat salah satu kok agak malas sholat, ajaklah ya, wa'mur bis sholati ya, wa'mur ahlaka bis sholat.
Tapi di dalam mengajak sholat dalam itu adalah wastabir alaiha, dan bersabarlah atasnya. Kita tidak boleh memaksa-maksa, tidak boleh marah-marah, tidak boleh. Itu kita tapi teruslah kita mengajak sholat agar nanti kita mendapatkan tijaratal lan tabur, ya, perniagaan yang tidak mengenal rugi, ya, perniagaan yang selalu untung. Itu yang kedua, wa aqamus sholat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu kita membelanjakan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Bapak Ibu, Allah itu telah memberikan rezeki kepada kita, seberapapun ya besarnya harus kita syukuri, ya. Cara mensyukuri adalah kita membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya sebagian itu, ya, silahkan, ya, kemampuan Bapak sekalian sebagian, tapi harus ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Jangan sampai menunggu, misalkan sekarang diberi rezeki Allah 1 juta, nanti saya sudah dapat 5 juta nanti akan saya, tapi setelah Allah memberikan 5 juta tidak akan keluarkan, karena tadi 1 juta saja tidak mau, apalagi 5 juta, nanti lebih bakhil lagi. Itu sifat manusia. Sudah diberi 5 juta, nantilah saya sudah dapat 10 juta. Nah, jadi terus akhirnya tidak jadi. Nah, selalu maka Bapak Ibu sekalian, mari seberapapun rezeki yang diberikan kita syukuri, ya. Keluarkanlah sebagian dari rezeki itu, Allah nanti akan melipat gandakan. Maka bagaimana Allah mengatur zakat kita itu, ya, 2,5%. Ketika kita mengeluarkan 2,5%, Allah akan mengganti yang lebih banyak, ya, daripada harta yang kita keluarkan. Ketika kita mengeluarkan 5% dari harta kita, maka Allah akan menggantikan yang lebih banyak daripada 5%. Itu bahwa Allah, apa yang kita keluarkan, Bapak sekalian, itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak sekalian, 3 amalan yang kita tidak akan mengenal rugi, 3 amalan yang kita akan selalu untung dunia dan akhirat. Karena itu yang memberikan tuntunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya bisa kita amalkan. Membaca Al-Qur'an, tinggal kita membaca, mendirikan sholat, ya. Yang agak mengeluarkan harta itu adalah yang ketiga, wa anfaqu tadi. Tapi kan hanya mimma razaqnahum, sebagian daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagian. Silahkan Bapak sekalian, jangan sampai ketika kita diberi rezeki mungkin, ya, menurut kita belum banyak, kok kita tidak mengeluarkan, nanti kalau kita diberi banyak akan lebih bakhil lagi. Mulai dari yang sedikit, ya, kita keluarkan, nanti dinaikkan. Ketika diberi misalkan 1 juta, kita keluarkan misalkan 25.000, 2 juta 15, akan meningkat karena apa? Sudah terbiasa. Ketika diberi, ya, sedikit oleh Allah, tetap kita keluarkan, apalagi diberi banyak, kita akan tetap keluarkan. Maka Bapak sekalian, mari Bapak sekalian, sekali lagi dalam kesempatan ini kita amalkan 3 amalan lagi, yaitu selalu membaca kitab Allah, selalu mendirikan sholat, dan selalu berinfak, ya, untuk fisabilillah, agar kita mendapatkan tijaratal lan tabur, itu perniagaan yang tidak mengenal rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.